Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Pagi ini kita sedang berada dalam penerbangan menuju kota Laodikia. Oleh sebab itu, sembari menunggu perjalanan ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengulik tentang tempat ini. Ternyata tempat ini adalah tempat yang spesial. Mengapa spesial? Mengapa istimewa? Karena di tempat ini Tuhan menyatakan kasih-Nya pada jemaat-jemaat di kota Laodikia. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Wahyu, membuka Alkitab kita dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekilas dari yang kita baca, apa yang terjadi pada jemaat di Laodikia? Yang pertama, jemaat di tempat ini mendapatkan kasih Tuhan, mendapatkan teguran dari Tuhan karena keadaan rohaninya yang suam-suam kuku. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sering kali mendengarkan istilah ini, istilah suam-suam kuku. Nah, keadaan rohani yang suam-suam kuku itu yang bagaimana? Keadaan rohani yang seakan-akan kita mengaku bahwa kita percaya Tuhan, seakan-akan kita mengandalkan Tuhan, tapi pada kenyataannya, pada saat kehidupan kita sehari-hari, kita mengingkari itu. Seakan-akan kita mengandalkan Tuhan, kita boleh berkata bahwa kita percaya pada Tuhan, percaya Yesus, tetapi dari sikap kita, dari cara berpikir kita sama sekali tidak menggambarkan kalau kita beriman, kalau kita percaya pada Yesus, bahkan kalau kita mengandalkan Tuhan. Hal ini kita dapatkan dari penjelasan dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa penilaian Tuhan akan jemaat di sana. Mereka berpikir bahwa mereka kaya, bahkan mereka telah merasa mampu memperkaya diri mereka, dan mereka merasa tidak kekurangan apa-apa. Tetapi lewat teguran ini, Yesus berkata bahwa yang sesungguhnya, bahwa mereka dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan yang kekurangan, melarat, malang, dan buta, bahkan telanjang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lewat ayat-ayat ini saya mendapatkan bahwa Tuhan lewat teguran ini, Tuhan mengajak kita untuk memiliki mata iman yang mata melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan, bukan sekedar dengan mata jasmani kita saja. Saya percaya orang-orang di Laodikia pada saat itu adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mungkin memiliki materi yang cukup, bahkan mungkin berlimpah, karena di sini dikatakan aku mampu dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Mungkin kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita merasa kita sudah cukup, kita sudah mampu lewat apa yang kita kerjakan, kita mampu memiliki segala sesuatu. Mungkin itu materi, harta, atau kita bisa makan dengan cukup, bahkan berlebihan, makan makanan enak, hidup dengan enak, dengan kenyamanan yang kita miliki. Bagaimana kalau kita memandang itu dengan cara pandang kita? Seperti itulah
keadaan jemaat di Laodikia. Mereka hanya melihat sebatas mata jasmani saja. Mereka melihat bahwa keadaan mereka saat itu cukup, sudah nyaman, sehingga kenyamanan dan keberhasilan yang mereka dapatkan itu membuat mereka untuk berhenti mengandalkan Tuhan, tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan. Sehingga mereka berkata, aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi apa yang Tuhan pandang? Di ayat ke-17 dikatakan, Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Dan oleh sebab itu Tuhan menasihatkan, setelah menegur Tuhan menasihatkan mereka, datang kepadaku supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Saya teringat kalau berkata emas yang telah dimurnikan dalam api, sesuatu yang dimurnikan dalam api. Saya teringat oleh perkataan Yohanes dalam Lukas 3 ayat yang ke-16 bagian B. Yohanes di sana berkata bahwa aku akan membaptis engkau dengan air, tetapi akan tiba saatnya seseorang Mesias itu, yang yaitu adalah Yesus. Dia akan membaptis kamu dengan api dan dengan Roh Kudus. Dari sini saya mendapatkan, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kekayaan sejati, kekayaan yang abadi, kekayaan yang sebenar-benarnya hanya didapat di dalam Yesus. Hanya didapat jika hidup kita dimurnikan di dalam Yesus, melalui Yesus. Bapak Ibu Saudara, seperti emas sebelum dimurnikan dalam api, emas itu hanya akan berupa batu yang tidak berharga. Tetapi ketika batu itu dimurnikan dalam api yang begitu panas, akan menimbulkan emas. Sama seperti Ayub, dikatakan dalam Ayub 23 ayat 10, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian kehidupan kita. Kekayaan sejati adalah hidup yang dimurnikan di dalam Yesus. Lanjut dikatakan di sini, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Pakaian putih untuk menutupi ketelanjangan yang memalukan. Ini juga mengingatkan kita kepada satu peristiwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka ternyata telanjang, tidak menggunakan pakaian apapun, mereka berusaha untuk memakai daun-daunan untuk menutupi tubuh mereka. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-21, Tuhan Allah membuat pakaian bagi Adam dan Hawa dari kulit binatang. Di situ ada penumpahan darah, di situ ada pengorbanan, yang juga kalau kita ingat adalah seperti Yesus mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya untuk menebus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti itu, dosa kita ditutupi, dihapus dengan darah Yesus, dengan pengorbanan itu. Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lagi selanjutnya, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak di sini berbicara tentang Roh Kudus, urapan yang identik dengan minyak. Roh Kudus adalah pribadi yang mengurapi kita. Saya percaya dan saya diingatkan satu ayat dalam Roma 12 ayat yang kedua, bahwa pembaharuan budi itu yang membawa kita supaya kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang menjadi kehendak Allah. Mari kita buka dalam Roma ayat yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada pembaharuan budi yang tidak dilakukan melalui karya Roh Kudus, melalui pengorbanan Yesus. Pembaharuan budi yang dapat membuat kita melihat, di sini dikatakan
minyak pelumas mata agar dapat melihat, dapat benar-benar melihat dengan mata iman, melihat dengan cara pandang Tuhan, memandang apa itu kekayaan, apa itu kecukupan di dalam Tuhan. Bukan sekedar kita melihat apa itu kekayaan yang sebatas mata jasmani kita lihat. Kekayaan ya hidup tercukupi, bahkan berlebihan, bisa membeli ini dan itu sesuai keinginan. Tetapi di sini Tuhan katakan, kita butuh minyak untuk melumas mata supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan pandang, apa yang Tuhan nilai. Kita bisa melihat sesuai dengan cara pandang Tuhan dan pembaharuan budi yang dapat membuat kita melihat dan membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan itu hanya dapat terjadi hanya dalam urapan Roh Kudus. Dan selanjutnya, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Betapa indah bagian-bagian ini, saudara. Tuhan tidak hanya menegur, Tuhan tidak hanya memarahi, bahkan di sini kontras sekali. Awalnya Tuhan bilang, dikatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Seakan-akan Tuhan marah, Tuhan tidak berkenan terhadap jemaat di Laodikia. Kalau bisa kita gambarkan terhadap kita, kehidupan kita, tidak berkenan jika kita suam-suam kuku. Dia tidak berhenti di situ saja, tetapi dia menegur. Tuhan menegur, Tuhan menasihati, dan Tuhan memberitahu bagaimana cara Tuhan memandang dan mengajak kita supaya kita menilai, melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Dan ayat ke-20, ayat ini yang membawa saya dalam renungan ini, saudara. Ayat yang sungguh indah, ayat yang selama ini saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sudah sering kali membaca atau mendengar ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sebelum saya mempelajari ayat ini secara lebih dalam, ketika saya mendengar ayat ini, yang terlintas di benak saya adalah ketika Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok. Pintu itu berarti pada saat saya mengingat Tuhan, pada saat saya merindukan Tuhan. Oh, mungkin kalau saya lagi rindu sama Tuhan, kalau saya lagi nyaman sekali menyembah Tuhan, itu waktu Tuhan mengetok dan berdiri di muka pintu hati saya. Tetapi ketika saya memberi waktu untuk mempelajari, mempelajari ayat ini, di sini saya menemukan sesuatu yang indah. Kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Di sini dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Berdiri dan mengetok. Satu kegiatan. Tuhan memutuskan untuk berdiri dan mengetok terus-menerus pintu hati saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak melakukan sesekali. Dia tidak melakukan sama seperti yang saya pikirkan pada waktu itu, hanya ketika saya mengingat Tuhan. Tetapi dijelaskan di situ bahwa berdiri dan mengetok ini dia lakukan terus-menerus tanpa henti. Itu komitmen Tuhan buat saya dan saudara, dan saya sungguh-sungguh merasa sangat dihargai, saya sungguh-sungguh sangat merasa dirindukan oleh Tuhan. Dan begitupun Bapak Ibu Saudara, saya yakin, saya berdoa supaya lewat ayat ini kita sama-sama belajar dan kita sama-sama menyadari bahwa kita adalah anak-anaknya yang sangat-sangat dia rindukan. Dan lanjutnya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan ini bagian kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap hati kita, bagaimana respon kita. Kalau Tuhan sudah memutuskan untuk dia tetap terus-menerus mengetok pintu hati kita, bagaimana dengan sikap kita, bagaimana dengan keputusan kita, itu ada di tangan kita. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Makan di sini sebagai tanda persahabatan. Ternyata sebagai tanda persahabatan, perjanjian, bahkan menggambarkan tentang persekutuan. Saya yakin ketika ada tamu datang ke rumah kita,
Kalau tamu itu mungkin hanya sebatas tamu yang biasa saja, mungkin misalkan Pak RT datang ke rumah, mungkin kita hanya mempersilahkan masuk dan sekedar duduk di ruang tamu. Tapi saya yakin kalau itu tamu itu spesial buat kita, tamu itu tamu yang kita sayangi, mungkin saudara kita akan mengundang mereka masuk ke dalam untuk makan bersama-sama, tidak hanya ada di luar, tetapi kita undang mereka untuk makan bersama-sama dengan kita. Sama seperti ini, arti makan di sini menandakan persahabatan, perjanjian, dan persekutuan dengan Tuhan. Tergambar sekali Bapak Ibu Saudara bahwa di ayat ini begitu Tuhan merindukan saya dan kita semuanya. Selanjutnya, apa yang menghubungkan, apa yang bisa menyatukan antara Tuhan dan saya, antara Tuhan dan kita semua? Bagaimana saya bisa menyatukan hati dengan Tuhan? Tidak lain adalah dengan persekutuan kita. Sama seperti ayat ini katakan, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Persekutuan, hubungan Bapak Ibu Saudara saya dengan Tuhan. Persekutuan ini yang mempertemukan Tuhan dengan kita. Hubungan, dan hubungan dimulai dari respon hati. Apakah kita mau menerima atau tidak? Atau bahkan mungkin mengabaikan. Respon yang tidak hanya terjadi pada permulaan saja, tetapi terus-menerus dilakukan dan berkelanjutan. Saya membayangkan jika dalam satu keluarga, baik itu antara hubungan suami dengan istri, ataupun orang tua dengan anak, ataupun anak dengan anak, jika hanya terjadi komunikasi yang satu arah, tidak ada respon, begitu dingin sekali keadaan keluarga di situ. Tetapi kalau kita meresponi terus, kalau kita saling meresponi satu sama lain, kalau kita memiliki hubungan terus-menerus satu sama lain dalam keluarga itu, saya percaya hal ini menggambarkan satu keluarga yang hangat. Begitupun dengan hubungan kita dengan Tuhan, harus terus-menerus. Bahkan mungkin dalam hubungan itu naik turun, tapi tidak apa-apa, asal terus-menerus kita lakukan hubungan dengan Tuhan. Ini yang membawa kita pada pemahaman bahwa keselamatan yang sudah Yesus kerjakan, yang sudah Yesus beri buat saya dan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya satu produk saja, bukan hanya sebagai hasil pengorbanan Yesus. Dan itu ya kita tahu sebagai orang Kristen. Lalu kita menganggap ya sudah cukup tahu itu saja. Jadi kita menganggap itu hanya sebagai sejarah, sebagai satu kejadian yang wajib diketahui sebagai orang Kristen. Keselamatan bukan itu. Keselamatan adalah gaya hidup. Keselamatan adalah gaya hidup kita berhubungan dengan Tuhan, yang terus-menerus mengingat penebusan Tuhan lewat hubungan kita dengan Tuhan. Dengan begitu kita tetap bisa mengingat apa yang sudah Yesus kerjakan buat saya dan saudara. Dan ayat yang terakhir, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Siapa yang mendengarkan, siapa yang mendengar teguran Tuhan dan mau melakukan apa yang dikatakan Roh kepada kita, keselamatan ada pada kita. Dan saya percaya biarlah firman Tuhan ini, renungan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi berkat, jadi kekuatan, terlebih menjadi teguran buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.